selamat malam dengan saya Nyai Ratu Penongongu, tetap di podcast Cung Jagat Lelembut. Malam ini kita akan menceritakan kisah seseorang yang menceritakan tentang pengalaman dia di rumah sakit. Katanya banyak kejadian-kejadian horor selama beliau di rumah sakit. Bagaimana ceritanya? Yuk kita tanyakan langsung kepada beliau. Halo, apa kabar Kak Ade? Baik. Nih, katanya selama di rumah sakit itu mengalami kejadian horor, dan itu nggak cuma sehari atau 2 hari ya. Itu bagaimana ceritanya? Bisa diceritakan? Ya, awal mula itu kan ibu itu kan dirujuk di suatu rumah sakit. Kan. Ternyata memang diharuskan untuk dirawat di situ. Kebetulan aku yang jaga. Kan. Nah, pas hari pertama itu ibu dirawat, masih banyak pasien di sebelah gitu kan. Nah, pas hari kedua ternyata tinggal ibu aja pasien di situ kan. Nah, terus aku pikir kan karena bed ini kosong gitu kan, ya udahlah aku tidur di situ lah gitu kan. Ternyata pas baru tidur sebentar itu kan tiba-tiba ditunjukin gitu ya. Ditunjukin di sosok bed itu ada seorang wanita gitu baru melahirkan. Sosok wanita baru melahirkan. Terus melahirkan ternyata meninggal di bed itu. Nah, terus berlumur darah lah tuh dia kan. Terus dia sempat kayak apa ya, kayak seakan-akan tuh mau nunjukin gitu ke aku gini, ini gue meninggal di sini gitu kan. Kejadiannya seperti ini saat gitu kan. Melahirkan seperti itu ya. Terus ya dia tuh kayak airnya tuh kayak kalau dibilang kayak suster ngesot gitulah ya, kayak di sinetron. Oh, jadi sosoknya itu kayak suster ngesot, berubah jadi kayak suster ngesot. Iya, terus dia berjalan dari lorong-lorong itu gitu kan. Terus kan aku panik, maksudnya aduh ini apa gitu kan, maksudnya kenapa tiba-tiba aku ditunjukin gitu kan, kayak gitu kan. Terus aku mikir kan ini kenapa gitu. Terus kayak dia tuh seakan-akan mau minta tolong gitu, mau minta tolong, ini loh gue nih meninggal karena ini gitu. Mungkin karena memang kurang sempurna atau kayak gimana gitu kan. Cuman kan kalau aku kan udah ngerti ya, maksudnya ya campur panik istilahnya kayak gitu kan. Langsung panik ya, aku diem aja kan kayak tegang gitu. Terus aku nggak berani bergerak sama sekali kan, pokoknya aku diem aja. Tapi dia berusaha untuk nunjukin gitu peristiwa-peristiwa pas dia melahirkan, kenapa sampai dia berlumur darah itu kan. Terus dia sampai kayak seakan kayak suster ngesot gitu, seakan dia berjalan aja sambil ngelilingin aku gitu kan. Makanya aku semakin panik gitu kan. Maksudnya aku mau cerita ke ibu juga kan takut nggak percaya atau kayak gimana gitu kan. Maksudnya ini sampai mikir ini mimpi atau nyata gitu, tapi seakan-akan kayak nyata gitu kan. Ya udah pas itu sampai akhirnya aku sama sekali nggak bisa bergerak kan, karena aku saking ketakutan gitu kan. Ketakutan nggak, pokoknya sama sekali ya, karena sosoknya itu kan menyeramkan, istilahnya kayak berlumur darah kayak gitu kan. Terus mukanya, kalau muka itu kan nggak serem sih dia, muka tuh cantik lah, cuman karena pucat mungkin karena berlumur darah gitu kan. Kain bajunya itu kan sampai bercucuran darah, dia jalan sambil nyesot gitu kan, penuh darah lah istilahnya. Jadi kan di lantai itu penuh darah gitu kan. Jadi aku jadi kayak agak tegang gitu kan. Akhirnya sekitar ada 30 menit aku cuma diem aja, aku nggak berani bergerak sama sekali kan. Terus tiba-tiba suster datang
datanglah perawat kan buat periksa ibu, baru aku berani bergerak gitu kan. Maksudnya aku baru berani ke dari tempat tidur gitu kan. Terus aku sambil mikir, ini nyata atau kayak gimana sih gitu kan, maksudnya antara mimpi atau enggak mimpi gitu kan. Tapi ada kata-kata atau obrolan yang berusaha dia ucapkan? Kayaknya sih dia mau ngucapin apa gitu kan, cuman aku kan keburu panik ya gitu. Karena mungkin takut ya, karena jadi ketakutan. Aku ya berusaha nggak mau ngeliatin dia, tapi dia seakan berusaha mau ngedeketin aku gitu. Aku udah diem aja, aku nggak berani ngapain gitu. Mungkin dia itu menampakkan diri, mungkin mau minta pertolongan biar dia sempurna atau apa, mungkin seperti itu kali ya. Kayaknya seakan kayak gini, gue butuh pertolongan nih gitu kan, maksudnya biar lu tahu gue tuh meninggal di sini karena ini gitu. Mungkin karena karena aku kan karena udah ketakutan, aku jadi ya udah nggak berani mau nengok ke kiri ke kanan, itu nggak berani gitu. Padahal dia masih tetap berusaha buat deketin aku gitu, sama mau nyampein pesan, cuman ya aku udah ketakutan, nggak berani kan buat nengok-nengok ke dia gitu. Terus ada kejadian apa lagi tuh? Ya banyak, pas malam kedua tuh kan aku keluar ya cari makan kan, cari makan, terus tiba-tiba terlintas aja gitu kan, kayak itu bukannya mimpi gitu ya, maksudnya aku keluar cari makan, tiba-tiba gini, aku pas mau nyebrang, oh di sini nih banyak kecelakaan gitu ya. Di depan rumah sakit itu? Banyak kecelakaan gitu kan. Terus pokoknya aku diliatin tuh kejadian banyak yang tabrakan segala macam, meninggal di situ kan. Nah terus aku mikir gitu ya, loh kenapa gitu ya, terus kan emang rumah sakit itu sering banyak berita lah, hampir seminggu sekali atau bahkan setiap hari kayaknya ada ya korban gitu kan, di berita-berita gitu kan, terjadi kecelakaan di depan rumah sakit ini gitu kan. Nah terus akhirnya aku diliatin sosok itu gitu ya, ternyata aku langsung mikir gini, oh berarti rumah sakit ini tuh kayak pakai pesugihan gitu ya, maksudnya pakai tumbal gitu kan. Banyak korban di situ. Jadi buat apa ya, maksudnya emang apa sih, kayak gue nih korban buat rumah sakit ini loh gitu, maksudnya dia nunjukin nih. Jadi mereka menunjukkan kalau saya nih korban sini. Iya, jadi pokoknya aku diliatin tuh kayak sosok bapak-bapak bawa motor tiba-tiba nabrak pohon meninggal gitu kan. Padahal nggak ada pohon. Gitu, tiba-tiba dia lagi bawa motor jatuh sendiri gitu kan. Terus aku langsung ada kayak apa ya, kayak bayangan gitu kan, bayangan langsung, oh ini rumah sakit ini pantas ya, maksudnya berapa kali ibu kan dirawat di situ ya, maksudnya berapa kali aku ngalamin kejadian hal-hal aneh gitu kan. Oh berarti emang rumah sakit ini serem gitu kan. Oke. Iya, saya merinding loh guys. Iya, oke. Nah, banyak kejadian itu, apakah ada yang ibaratnya ngajak komunikasi sama Kakak atau cuma diliatin penampakan aja? Hanya diliatin aja ya Diliatin. kalau itu kan. Cuman kalau yang waktu Kunti itu ya, susternya Sot itu kan, ya mungkin dia mau nyampein pesan karena aku udah ketakutan. Aku kan kalau udah ketakutan udah panik ya udah, aku nggak mau lihat apa-apa gitu kan. Terus akhirnya yang kalau yang kejadian di luar aku mau cari makan itu kan, akhirnya diliatin kan aku jadi semakin gitu kan, jadi panik gitu kan ya, kenapa gitu ya, maksudnya kenapa tiba-tiba diliatin gitu, aku diliatin sosok-sosok kayak gini, orang sering kecelakaan, tabrakan kayak gitu segala macam. Nah, diliatin nggak penampakan ibaratnya yang mengganggu, entah ada orang lewat ataukah ada sosok tinggi besar ataukah ada penampakan apa yang menyebabkan kecelakaan itu selain kayak tadi seolah ada pohon. Nah selain itu ya jadi waktu aku dikasih penglihatan itu kan seakan kayak ada sosok gede gitu, orang besar nyebrang gitu, makanya jadi para pengendara itu kan panik gitu kan, ngerem mendadak jadi kecelakaan gitu, tiba-tiba aja dia
lalu lalang aja gitu, nyebrang gitu, kayak sosok kayak gitu. Jadi emang sengaja diganggu biar Iya. kecelakaan di situ, kayak gitu. Terus ada kejadian apa lagi di dalam rumah sakit itu? Nggak ada sih ya, maksudnya cuman selama aku di situ ya itu aja gitu. Paling ya kadang kayak ada hawa-hawa nggak enak, tapi Hawa seperti apa itu? pernah ya aku kan jalan gitu, tiba-tiba kayak aku tuh kebentur gitu kan, kebentur sosok apalah, kuntilanak lah, apalah gitu kan, sampai gitu kan, sampai kayak aduh, kata aku gini, ini apalagi sih yang lewat gitu kan, maksudnya kayak selintas-selintas aja gitu, tapi emang Kayak ketabrak begitu? kayak ketabrak gitu kan, sampai kepala gitu kayak pusing, sakit gitu, kataku ya ampun gitu kan, ini serem banget gitu kan, gua kan di sini jagain ibu, kenapa jadi sering Jadi horor gitu ya? sering diliatin hal-hal kayak gitu tapi ya kalau di luar, maksudnya kayak di ruang tunggu itu kan emang kayak banyak gitu, maksudnya kayak ada kuntilanak lah, terus kayak setan-setan cowok gitu banyak emang, maksudnya kayak makanya sering jadi kayak aku tuh kayak ketabrak-tabrak gitu aja gitu pas lewat gitu, penuh gitu kalau dilihat gitu kan, maksudnya kayak banyak banget ya di sini gitu Mungkin kan. ya yang meninggal di situ jadi pada jadi arwah di situ mungkin ya. Oke. Ada lagi nggak kejadian yang benar-benar menyeramkan hingga Kakak itu mau ke kamar mandi aja takut? Atau apa ya? Maksudnya kejadian yang di luar pikiran kayak gitu? Ya itu, kadang kan karena aku sering diliatin hal-hal kayak gitu, jadi aku kadang mau ke kamar mandi juga takut gitu ya. Jadi kadang ada hawa, ya ampun di kamar mandi juga ada sosok orang gede tinggi kayak gini gitu kan. Jadi aku panik. Jadi takut? Iya, jadi panik gitu ya. Aduh, sampai kadang nggak berani ditahan, mau pipis ke kamar mandi aja ditahan gitu, sampai sempat mikir gini, nih gue pakai pempes si buci kan gitu. Saking takutnya gitu kan. Oke. Oke, nih awal mula Kakak bisa melihat nih, dari umur berapa atau, saat apa gitu? Kalau awal mula aku bisa ngelihat itu sebenarnya aku dari kecil ya. Dari kecil gitu kan aku sering di rumah itu kan melihat sosok kakek gitu kan. Kadang Kakek? ya kakek aku. Suka almarhum itu suka menampakkan gitu? Iya, aku kan suka kadang kayak di meja makan dia suka duduk sambil ngerokok kayak gitu kan. Terus kan aku kan cerita kan ke bapak gitu kan. Soalnya kakek itu kan mirip bapak ya wajahnya ya. Kayak aku bilang gini, loh bapak tadi ngapain duduk di meja makan sambil ngerokok gitu kan. Terus kata bapak, siapa yang duduk di meja makan, kata bapak gitu kan. Yang baru dateng gitu. Nah terus tadi siapa yang aku lihat, gitu bilang kan gitu. Nah siapa gitu kan. Aku kan nggak tahu ya, nggak tahu wajah kakek aku tuh kayak gimana kan, karena aku masih kecil tuh kan kakek udah meninggal kan. Terus aku ceritakan ke bapak, terus bapak bilang, lah itu mah kakek gitu? kamu, dia bilang gitu kan. Oh wajahnya mirip banget gitu kan. Terus ya udah tuh akhirnya dari situ kan, terus bapak bilang, kok sering diliatin gitu, aku tuh kenapa aku yang sering diliatin gitu, padahal sebenarnya kayak bapak tuh pengen banget gitu ngelihat. Bapak pengen banget ngelihat kayak gitu Iya, tapi nggak nggak bisa ngeliat diliatin. gitu. Aku bilang ya nggak tahu gitu kan gitu kan. Nah, selain kakek, ada apa lagi maksudnya yang pernah Kakak lihat? Ya waktu aku udah nikah itu kan, aku nikah ada suatu hal kejadian aneh lah istilahnya kayak gitu kan. Apa itu? Ya itu tiba-tiba anak tuh nangis aja tengah malam kan. Ya aku pikir kenapa ya kok nangis terus gitu kan. Nah pas itu ternyata aku diliatin sosok jin gitu, jin gede tinggi gitu kan. Gede tinggi, melebihi langit-langit. Rumah kayak gitu. Ngapain dia tuh?
Apa cuma nampakin? nampakin aja gitu kan. Langsung aku bilang, wah ini siapa gitu kan. Terus akhirnya karena dia kayak berusaha buat ganggu anak aku gitu kan, karena ini anak aku pasti setiap habis maghrib itu nangis gitu kan, nangis terus apa gitu kan, karena kita itu kan orang awam ya istilahnya, nggak ngerti hal-hal kayak gitu kan awalnya itu ternyata itu ada sosok orang gede tinggi gitu kan. Terus ada juga apa kayak kakek-kakek pakai topi koboi gitu kan di kamar mandi. Ternyata banyak makhluk-makhluk aneh juga gitu kan di rumah gitu kan. Makanya gue bilang siapa lagi gitu ya. Ternyata itu jadi kayak mungkin anak aku kan nggak bisa ngomong ya, belum bisa ngomong, jadi cuman bisa nangis, dia ngelihat Karena hal-hal mungkin yang takut. aneh gitu. Iya, ketakutan gitu. Terus selain penampakan, ataukah ada mungkin suara-suara atau apa, atau benda yang jatuh atau apa kayak gitu? Kalau suara aku nggak ini ya, maksudnya nggak pernah dengerin suara-suara. Paling kalau aku itu kan ditampakin gitu ya, aku selalu lebih selalu ditampakin. ditampakin sosok-sosok hal-hal yang aneh itu gitu kan. Terus efeknya di badan saat kakak habis melihat seperti itu, apa ya kakak rasa di badan? Ya waktu itu kan karena aku sempet gini ya, kesel kan istilahnya, kenapa ganggu anak gue terus gitu kan. Terus kan akhirnya aku berusaha untuk ngelawan gitu kan, untuk ngelawan itu makhluk-makhluk aneh itu kan. Tapi aku nggak bisa gitu, karena seakan-akan dia tuh kayak kuat banget gitu. Akhirnya aku yang terpental sampai aku akhirnya jatuh pingsan kan, karena aku sempat pingsan. karena aku nggak kuat gitu buat ngelawan. Tapi kan aku kesel gitu, kenapa ganggu terus gitu kan. Ya akhirnya aku pingsan karena nggak tahan gitu kan, karena terlalu apa ya, kuat mungkin gitu ya. kan. Oke. Terus katanya nih sempet juga yang tadi yang di rumah sakit tadi ya, katanya sempet didatengin kakek-kakek. Iya itu kakek. Itu gimana? Ya itu kakek-kakek tiba-tiba datang, sosok aku nggak ngerti juga, mungkin dia kayak mau nyampein pesan juga apa gitu ya, mungkin kayak dia juga baru meninggal gitu ya. Tiba-tiba dia datang, ya itu tahu kayak meluk aku gitu kan, meluk aku gitu. Maksudnya ini kenapa gitu kan, kakek sampai terasa apa sih di dada sesek sakit gitu kan, langsung badan aku tuh langsung nggak enak gitu kan, kayak badan tuh langsung kayak apa ya, di apa sih namanya kayak gitu ya, pokoknya badanku terasa remuk dah gitu maksudnya. Ya gitu, kata aku ini kakek mau apa lagi gitu, maksudnya mau nyampein pesan apa lagi gitu kan, karena aku ya aku nggak berani, maksudnya aku tuh kalau ngeliat sosok-sosok kayak gitu kan nggak berani nanya gitu kan, karena udah panik duluan. Iya, kalau udah ngeliat ya. hal-hal yang aneh tuh aku udah ketakutan gitu. Dan dia nggak mengatakan apa-apa, cuma meluk aja gitu? Enggak, tiba-tiba dia meluk aja, terus ya udah aku kan panik, kaget gitu ya, pas aku bangun itu ya udah dia langsung pergi gitu. Karena aku ketakutan. Dan ada kejadian apa lagi, maksudnya selama di rumah juga kan banyak kejadian itu. Kalau ada apa lagi? Ya kalau banyak ya, kalau hal-hal kejadian di rumah itu kan aku ini kan apa ya, sering kayak ngalamin teror-teror gitu kan ya, terus ngeliat teror seperti apa? Ya teror-teror gaib gitu, kadang kayak ada sosok nenek-nenek yang datang lah gitu kan, kadang kayak berbentuk pocong, buruk rupa wajahnya gitu kan, tiba-tiba kayak apa sih,
kepergok mukanya sama aku gitu kan, sampai aku teriak gitu karena itu saking wajahnya saking buruknya gitu kan. Makanya kata aku serem banget gitu kan. Tapi sosok-sosok itu mengganggu nggak atau bagaimana? Atau cuma menampakin dateng atau apa kayak gitu? Ya kalau apa ya, mengganggu ya pasti mengganggu ya, namanya makhluk-makhluk asing kayak gitu kan ya. Bikin kita apa ya istilahnya kayak panik lah isi rumah, terus anak juga jadi kayak gimana gitu kan. Terus kadang ya sempat terakhir itu aku kayak orang kesurupan gitu kan, dia Gimana itu? masuk ke badan aku gitu, kayak aku yang teriak-teriak segala macam gitu kan. Langsung aku nggak ngerti ya, karena pas waktu aku kayak kesurupan itu kan aku nggak sadar apa yang aku omongin gitu kan. Pokoknya dia kayak yang berusaha buat ganggu gitu kan. Dan selama kakak ngalamin itu apakah ada berusaha untuk berubah? Ya pasti ada kan, karena aku kan ngerasa gini, ini kayak ada kejanggalan gitu kan ya. Maksudnya aku ya pasti berobat, ya udah berobat tuh kemana-mana kan. Pertama kayak awalnya itu kan aku pernah tuh berobat di kayak suatu tabib apa-apa gitu kan, pakai kayak tasbih gede gitu kan, besar-besar. Terus posisi aku itu kan lagi kesurupan itu kan, kesurupan. Terus aku malah kayak ngerasa ditambah disakitin gitu berobat tuh kan. Maksudnya ini kan posisi lagi kayak kemasukan, seharusnya kan aku diobatin gitu, bukannya malah disiksa istilahnya gitu. Kayak aku dililit-lilit tasbih gitu kan, sampai aku tuh kayak nggak bisa napas gitu kan. Makanya aku bilang gini, ini kan gua berobat itu biar sembuh, bukannya nambahin penyakit. Kalau kayak gini ya aku tambah sakit. Iya, bukannya aku mati karena dimasukin jin ini, aku malah mati bisa karena kelilit tasbih ini ya, karena tasbihnya itu yang besar-besar kayak gitu dililitin badan itu kan semakin sakit kan, karena kita tuh kalau kemasukan kayak jin-jin begitu kan fisik aku kan nggak kuat ya, maksudnya jadi kan jatuhnya tuh di badan tuh pada sakit gitu kan. Terus diobatin kayak gitu, aku dililit-lilitin gitu kan. Terus jadi berasa kayak remuk, tambah remuk gitu ya. Terus kan dia bilang gini, ini jinnya ngamuk-ngamuk gitu kan. Terus aku kan gini, bukannya jinnya kali yang ngamuk-ngamuk, gue yang ngamuk karena badan gue sakit gitu kan. Gue ini pengen dikeluarin jin yang ada di badan gitu kan, bukan ditambahin sakitnya gitu, mau disembuhin, tapi nyatanya malah ditambahin sakit gitu. Terus apa lagi? Ya banyak ya, kadang pengobatan segala macam kan orang bilang coba tetangga gitu kan, maksudnya kayaknya ini ada hal-hal aneh gitu kan, karena emang kayak rumah itu kan dikelilingin darah gitu ya. Di luar rumah itu dikelilingi darah. Ya dikelilingi darah, tapi kok orang bilang kan itu darah tikus gitu kan. Tapi kan kok kalau tikus itu kan meninggal itu kan di satu tempat, nggak mungkin dia bisa keliling kan. Sedangkan ini keliling rumah gitu kan. Terus kan dari situ kita juga mikirnya kayaknya ada keganjalan gitu kan, maksudnya aku. Terus akhirnya aku berobat ya udah kemana-mana gitu ya, nggak dihitung lah istilahnya, udah puluhan berobat, dari yang model ustadz, yang model dukun, yang model segala macam gitu udah dijalanin kan. Orang bilang berobat ke sini ya udah gitu kan, kita namanya ikhtiar gitu kan, kita nih pengen sembuh gitu. Ya macam-macam ritual segala macam, ada yang model kayak di ruqyah gitu kan, segala macam. Terus ada juga yang aku itu apa ya, dari kepalaku tuh keluar paku gitu ya. Jadi keluar paku, bener-bener paku gitu? Jadi aku diobatin tuh jadi kayak keluar paku.
Kan Dan itu bener-bener keluar gitu ataukah cuma paku cukup besar pakunya Heeh. kan, makanya aku bilang, "Ini pengobatan apa?" gitu ya. Aku kan Mhm. jadi kadang aku itu gini ya, berobat kadang kayak sesuai feeling juga gitu Mhm. ya. Maksudnya walaupun dibilang orang namanya kita berusaha ya kemana aja kan Mhm kita mhm berusaha mhm. gitu kan. Mhm. Tapi kadang ada juga di hati tuh yang Sreg atau iya, yang nyangkut istilahnya, terus ada yang mikir gini, "Ini kayaknya bohongan deh," gitu kan, gitu ya. Maksudnya cuman kayak ngabisin duit gua aja heeh gitu, heeh nggak ada heeh. hasilnya gitu kan. Terus Cuma kan nipu lah iya ibaratnya gitu, lah. maksudnya Mhm. kayak macam paku keluar dari kepala gitu kan Mhm. agak nggak secara logika Heeh. kurang inilah gitu kan, aku kurang yakin. Ya makanya kayak gitu aku udah berobat segala macam tuh udah kemana-mana gitu ya, udah metode-metode yang maksudnya apa sih yang dijalanin gitu kan, Mhm. maksudnya beda beda paranormal, beda Beda habib, cara iya ya gitu. beda cara-caranya gitu kan. Ya banyak udah. Dan pada akhirnya Kakak menemukan ibaratnya pengobatan tuh yang bener-bener, ini nih baru bener nih pengobatan yang nggak kayak yang kemarin-kemarin gitu. Ya, iya aku nemu kan, cuman awalnya itu aku yang ketakutan gitu, biasanya Ketakutannya? iya aku ngelihat paranormal ini aku takut gitu kan, aku malah nggak mau diobatin gitu awalnya, karena aku ngelihat ngelihat wajahnya aja aku udah takut gitu kan. Kalau Oh. biasanya kalau yang sebelum-belum itu Mhm. kan aku, diobatin aku tuh kayak Biasa aja ngelawan, gitu? enggak, punya yang ngelawan, Oh. nantangin gitu loh, aku Oh. kayak seakan nantangin gitu, maksudnya, eee, "Ah gitu apaan sih?" gitu, pokoknya aku Mhm. nantangin, tapi pas yang terakhir tuh kan Mhm. sekian ya puluh puluh pengobatan yang aku Mhm. jalanin Mhm. kan, akhirnya ini aku cuman ketakutan gitu kan, aku takut banget nih ngelihat. Takutnya? Karena mungkin dia serem atau bagaimana? Atau Nggak seperti ngerti apa? akunya juga ya, maksudnya kalau serem sih nggak serem ya, Mhm. maksudnya orangnya nggak serem, cuman aku hawanya Hawanya takut gitu. Jadi takut. aku ngumpet gitu loh, aku setiap mau diobatin tuh aku Mhm. nggak mau gitu. Aku selalu Oh. ngeles, alasan dah, Mhm. alasan apa aja gitu supaya aku nggak ketemu gitu Heeh, kan. karena takut itu tadi. Mhm. Iya, akhirnya karena akhirnya aku kayak dijebak gitu, kayak dijebak Jebak sam gimana ini? dijebak sama bapak gitu Oh. kan, sama bapak gini, aku lagi ngumpet, "Dek, ini tolong ke sini," gitu kan. Heeh. "Tolong ke sini nih, liatin Ibu." Kan itu waktu itu Ibu dulu kan yang diobatin tuh kan, Oh, gitu ya. heeh, Terus aku terus? bilang, "Enggak ah," aku gitu kan. Nah, pokoknya aku alasan mulu kan, terus, Mhm. "Pegangin pegangin," gitu kan. Bapak Mhm. bilang, pegangin Ibu," gitu. Cuman aku kan nggak ini ya, apa sih, akunya ketakutan aja gitu ngelihat yang ngobatin aku, Mhm. makanya aku ngeles-ngeles gitu kan. Akhirnya ya udah pas itu ternyata pas aku pas Nemenin ibu? lagi ngobatin ibu, ternyata yang lebih parah itu aku dibanding ibu gitu kan. Parahnya apa yang terjadi? Ya banyak, maksudnya kayak aneh-aneh deh aku, maksudnya bertingkah aneh-aneh, terus kayak ternyata istilahnya dari situ kebongkar semualah. Ternyata selama ini hal-hal kejadian yang dialami di rumah itu Mhm. ada kiriman-kiriman orang gitu kan. Oh, karena perbuatan orang. Mhm. Ya Oke. dari situ, ya karena aku ini kan kayak apa ya, gampang gampang orangnya tuh kayak kemasukan gitu, Mhm. tiba-tiba masuklah itu sosok orang yang jahat ke badan aku. Oh, jadi yang jahat itu masuk ke badan Kakak? Heeh. Itu ngomong apa? Ya ceritalah dia kan, Cerita? maksudnya ya ternyata pelakunya dia selama ini yang bikin keluarga aku tuh sakit, anakku Heeh. jadi nangis-nangis kayak gitu kan. Oh. Nah, sosok itu kenal nggak kira-kira yang masuk ke badan itu? Ya kenal, Oh. dia mengakui sendiri kan, maksudnya Mhm. ya dia yang ngakuin sendiri kalau dialah pelakunya gitu, ternyata ya orang deket nggak Oh jauh. oh. Motifnya? Ya karena sakit hati. Sakit hati, kenapa?
Ya awalnya apa? Dia punya anak Mm-mm. Mm-mm. pacaran Mm-mm. lama, Mm-mm. gak dinikahin. Mm-mm. Akhirnya anaknya nikah duluan karena Iya. berharap cowok ini ngelamar tapi nggak dilamar-lamar. Akhirnya mereka nikah. Putus sama Putus. pacarnya. Oh. Terus anaknya menikah sama orang lain. Nah, Terus mantannya ini ternyata suka sama kakakku. Oh, seperti itu. Makanya ada timbul rasa sakit hati itu. Oke. Nah, selain kejadian itu, atau ada mungkin hal lain, waktu pengobatan itu mungkin apa yang tadi kan bilang katanya takut gitu kan, terus ada sempet yang kerasukan atau apa gitu. Ada nggak kejadian yang waktu proses pengobatan itu yang benar-benar menegangkan? Yang menegangkan? Ya banyak gitu banyak kejadian pokoknya pas pengobatan itu. Mungkin sampai muntah darah atau apa gitu. Iya, muntah darah segala macem dah pokoknya. Ya itu kemasukan, muntah darah segala macem pokoknya kayak apa ya? Kayak akhirnya kita kan jadi diobatin semua ya satu keluarga tuh. Jadi kayak pengobatan massal akhirnya yang ada yang ngamuk-ngamuk lah, ada yang berubah jadi macan, gitu. segala macam. Oke. Yang aneh-aneh gitu. Nah dari situ kan gini, baru dari situ kita mikir kan ya gini, oh ini apa? Mungkin ini pengobatan yang istilahnya yang apa ya, yang kita yakinin lah gitu kan. Yang bener. Karena kita ngerasa ada perubahan gitu kan, ngerasa ada perubahan di diri kita gitu kan. Maksudnya ya lebih enak gitu, lebih enak badan di lebih enak. Ya, terus gitu. Kehidupan juga. Jadi nggak apa ya? Yang biasanya sakit-sakitan. Gitu terus jadi biasa hawa rumah panas, jadi adem kayak gitu. Oke. Terus apa lagi? Mungkin apa ya? Selama pengobatan itu kan ini ada hasilnya ya. Terus masih suka kambuh nggak sih sakit itu atau udah nggak? Kalau di aku itu udah alhamdulillah ya. Maksudnya udah ya sehat gitu, anak juga sehat gitu kan. Kalau dulu aja kan anak itu sampai umur 2 tahun aja nggak bisa jalan, belum bisa ngomong. Oh gitu, jadi ada gangguan ke anak juga. Nah, gitu. pada akhirnya anak juga udah sembuh. Iya, kayak gitu, alhamdulillah ya. Sehat. Oke. Yang waktu anak itu sampai berapa tahun? 2 tahun belum bisa jalan? Hampir 3 tahun lah ya. Nah sekarang udah bisa jalan, sudah normal. Ya, alhamdulillah udah sehat, malah istilahnya perkembangannya jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Nah, kalau anak nih, apa pernah ngalamin aneh lagi? Nah, mungkin karena dia dari kecil dia jadi udah sering ngeliat juga kan sosok-sosok hal-hal aneh gitu. Jadi pas udah besar sekarang dia jadi lebih peka juga gitu. Lebih peka. Jadi suka melihat penampakan kayak gitu. Kayak penampakan di rumah gitu, kejadian-kejadian aneh. Jadi kayak sama, jadi kayak mamanya gitu kan. Maksudnya aku dilihatin ini mah gitu tapi kan. selalu cerita gitu. Selalu cerita kan ya. Tapi dia takut nggak? Kalau awalnya mungkin takut Awalnya ya. takut, cuman karena gini kan aku tanya,
takut nggak gitu kan. Awalnya sih aku takut, panik dia bilang, tapi lama-lama aku kayak terbiasa, dia bilang gitu, sampai aku malah aku gini, bercanda mulu, malah kadang kayak diajak bercanda sama dia gitu kan. Sosok hantunya itu kan suka ganggu-ganggu dia gitu kan, malah dia bilang, bercanda mulu nih gitu. Dia malah kayak gitu jadi akhirnya. Terus aku bilang, wah jadi timbul rasa untuk apa sih kamu ganggu aku gitu, iya, gitu. gitu. Oke. Nah pemirsa, inilah cerita dari Kak Ade. Pastinya lebih seru lagi ke cerita berikutnya ya, karena kan banyak cerita katanya ya. Untuk malam ini cukup sekian dulu. Nah, kita lanjut lain waktu. Terima kasih masih tetap di Mancung Jagat Lelembut. Bye-bye.